terbukti. Saya yakin teman-teman ini pasti udah melihat partai-partai lain atau bahkan partai-partai lain ngajak ke mereka-mereka juga pastinya. Tetapi justru sepertinya yang nyaman adalah di PAN, ya. Jadi saya sangat senang sekali hari ini teman-teman PSI akan bergabung di PAN. Di sini sudah ada teman saya, ya, ini sahabat saya, ya. Ada Idris Ahmad. Selamat pagi, Idris. Jadi ntar biar Idris ngomong seperti apa. Ya, dulu kalau itu di DPRD sebagai ketua fraksi, ya, sebagai ketua fraksi. Setelah itu dilanjutkan oleh Angga, ya, panjangannya Anggara Wicitra Sastro Wijoyo atau sebutnya Arab. Ini pengganti dari Idris, ya. Ya, ketua fraksi juga, ya. Oke, siap. Dan incumbent. Jadi Idris dan Angga ini incumbent di PSI, ya. Dan selanjutnya di sini ada Jovin. Kalau saya lihat Jovin sekilas saya seperti bercermin, ya, kelihatannya gitu, ya. Oke, Jovin Kurniawan ini juga dari DPD PSI, ya, Jakarta Barat. Baik, nanti juga saya minta Mbak Jita dan juga Mas Pipa untuk menambahkan untuk yang memberikan pencerahan kepada mereka harus seperti apa. Tetapi yang lebih asik lagi, saya hari ini ditemani oleh wanita cantik, ya. Ada Samara juga. Nah, ini dia. Terima kasih Samara. Ini nggak perlu dikenalin lagi, semua pasti kenal. Terus boleh juga nanti saya minta testimoninya, ya, kaitan dengan masalah PAN dan sebagainya. Baik, kalau gitu saya tidak bertele-tele. Ya, saya kasih kesempatan buat Anggara dulu untuk ngomong deh, silakan. Selamat pagi, salam sejahtera. Jadi terima kasih Seko atas penerimaan yang luar biasa. Jadi mungkin kalau dari saya, kenapa akhirnya memilih PAN itu melalui proses renungan diskusi dengan beberapa orang, khususnya Pak Zulhas dan juga Pak Erik. Diskusi dan bimbang cukup panjang. Akhirnya saya memutuskan memilih PAN karena saya melihat PAN itu punya komitmen terhadap ruang berekspresi teman-teman muda, anak-anak muda. Itu terlihat dari transformasinya saat ini yang mengedepankan anak-anak muda sebagai ujung-ujung tombaknya, dan itu menurut saya sangat berarti, ya, untuk memutuskan jalan perjuangan yang akhirnya saya tempuh. Mungkin itu sih dari saya. Silahkan. Ya, terima kasih Anda. Nanti kita ada tanya jawab, ya, dengan teman-teman semuanya. Baik, selanjutnya saya kasih kesempatan buat Idris Ahmad. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman yang saya hormati, Mas Eko, Wakil DPRD Jakarta, Mbak Dita, dan juga Mas Ivan dari DPP PAN dan seluruh rekan-rekan media. Pertanyaan pertama mungkin, pertama terima kasih atas kesempatannya bisa ada di forum ini, di ruangan ini untuk menjadi langkah awal kembali, gitu ya, untuk melanjutkan perjuangan yang telah kami perjuangkan sebelumnya selama kurang lebih 4 tahun di DPRD DKI Jakarta. Pertanyaannya adalah kenapa masuk PAN? Menyambung dari apa yang Mas Anggara ceritakan sebelumnya adalah hal yang pertama adalah transformasi yang dilakukan PAN, baik dari apa yang terlihat oleh teman-teman media juga termasuk saya di DPRD, memang menjadi sebuah pertimbangan penting untuk meyakinkan diri saya bahwa PAN adalah ruang yang bermakna. Nah, kata bermakna ini jadi penting buat anak muda karena tidak hanya diberi ruang, tapi juga hak-haknya atau isu-isunya memang diperjuangkan, atau bahasanya Mas Eko ada eksistensi, ada ruang aktualisasi dan kesempatan untuk memperjuangkan apa harapan dan gagasan dari anak-anak muda. Selanjutnya juga saya sempat juga ngobrol dengan Pak Ketum gitu, dan juga Pak Erick Thohir selaku salah satu cawapres yang diusulkan oleh PAN
saya melihat bahwa rekam jejak dua orang ini memberikan keyakinan saya bahwa anak muda bukan hanya sebagai etalase, anak muda bukan hanya sebagai front di depan aja gitu, tapi benar-benar udah direkam jejak beliau memberikan kesempatan pada anak muda untuk bermakna, untuk berkarya gitu, dan pada akhirnya juga untuk mengabdi di pemerintahan khususnya di DPRD ataupun di sektor publik lainnya. Jadi saya berharap dengan bergabungnya saya di PAN, saya bisa merubah harapan anak-anak muda, tidak bisa menjadi kebijakan, bisa menjadi anggaran, agar benar-benar bisa menebarkan bermanfaatan khususnya buat generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Itu saja, Mas Eko. Terima kasih. Terima kasih, Chris. Ya, baik. Sekarang saya kasih kesempatan buat Jovin. Silakan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih banyak Mas Eko, Mbak Zita, Mas Viva atas penerimaan yang luar biasa juga hari ini. Prinsip yang saya setuju dengan dua kawan saya sebelumnya, kita memutuskan untuk bergabung di PAN adalah bahwa kita melihat ada budaya egaliter dan meritokratis di PAN. Jadi bukan cuma menjual anak muda saja, tapi di dalam partai setelah kita melewati diskusi beberapa kali dengan Pak Ketua, Pak Erick Thohir, itu luar biasa bahwa ada komitmen menjaga marwah partai itu dengan melibatkan anak-anak muda berdasarkan kompetensinya, berdasarkan kemampuannya, dan kami yakin bahwa PAN bisa menjadi rumah bersama, rumah perjuangan kami untuk memperjuangkan isu-isu yang memang kita percayai baik untuk Indonesia. Dan yang kedua, mungkin dengan melewati diskusi bersama Pak Ketum, saya juga melihat komitmen PAN terhadap pluralitas, bahwa PAN berkomitmen untuk merangkul semua golongan, karena kalau Pak Zul cerita itu filosofi matahari yang di logonya PAN itu menyinari semua orang segenap tumpah darah Indonesia tanpa pandang bulu gitu. Jadi itu yang saya percaya, ada komitmen menjaga demokrasi kita, komitmen menjaga keragaman kita di Indonesia. Begitu mungkin ya. Siap. Kami sampaikan. Oke, terima kasih Jovin. Nah, ini kan tiga sudah meyakinkan dirinya untuk bergabung ke Partai Amanat Nasional, dan mereka, jadi perlu diketahui kalau di kita ini memang memberikan kesempatan anak muda itu bukan hanya sebagai podcaster aja, pengumpul suara, tetapi justru pengambil suara, pengambil keputusan. Sekarang di sini anak muda semua. Terbukti kayak Mbak Gita, ini masih muda juga, udah jadi ketua ya, ketua atau pimpinan di DPRD DKI Jakarta. Lalu juga teman-teman yang lainnya mendaftar nih, caleg-caleg semua hampir muda juga, terutama di DKI Jakarta. Ya, jadi nggak sama di sini tempatnya. Nah, Samara, saya mau ke Samara ya, ke Samara. Ini pertanyaannya adalah gimana melihat teman-teman PSI ini bisa bergabung di PAN? Menurut kamu gimana? Dan kamu nggak seperti untuk Samara, nggak usah bilang bahwa saya sudah di PAN, nggak usah juga, nggak usah gitu. Semua orang pasti tahu gitu ya. Ya, kita kasih kejutan lagi buat teman-temannya. Tapi sekarang tolong komentarin yang bertiga, kok bisa mereka dari PSI ke PAN, kenapa? Ya Mas Eko, bahaya Mas Eko ya. Sebenarnya hari ini kesini karena setelah melalui diskusi panjang ya dengan Ara, dengan Idris, dengan Jovin gitu kan. Ini teman-teman bertiga, Ara dan Idris juga incumbent di DPRD DKI. Alhamdulillah selama kurang lebih 5 tahun bareng-bareng kita juga di DPRD, kita tahu mereka berdua kerja keras, punya prestasi, punya keseriusan, komitmen untuk Jakarta. Dan ketika Ara, Idris dan juga Jovin ingin memutuskan untuk mencari kendaraan baru, partai politik baru, kita diskusi dengan banyak orang gitu, dengan Mbak Zita juga, dengan Pak Zul dan juga dengan Pak Erick Thohir, dan kita sama-sama sepakat gitu ya bahwa partai yang cocok, yang juga cocok di hatinya Ara, Idris dan Jovin itu adalah PAN gitu. Dan memang sebagai orang yang cukup dekat dengan teman-teman ini dan cukup dekat dengan teman-teman PAN, kita melihat
keduanya memiliki kecocokan gitu. Kayaknya kalau misalnya di dalam relasi itu ini jodoh gitu ya Mas Eko gitu. Jodoh kira-kira seperti itu gitu. Nah, jadi mungkin Mbak Zita, Mas Viva, Mas Eko titip teman-teman saya yang udah seperti keluarga, semoga sama-sama nanti teman-teman dan teman-teman PAN bisa berjuang untuk kepentingan Indonesia, dan alhamdulillah kita lihat PAN makin banyak mendukung tokoh-tokoh yang progresif kedepannya, semoga terus konsisten. Asik ya. Jadi kesimpulannya adalah Jopi, Ara, Jopi, ya Angga dan juga Idris ini bertiga adalah tentunya nyalek di PAN, ya nyalek. Dan mereka sudah menentukan di dapil mananya. Nanti biar mereka aja yang nyebutin. Nah, kalau sebut nyalek, artinya mereka bertiga nyalek. Kalau tadi kita dengarkan pernyataan dari Samara, dia sih nggak nyalek, tetapi mau support penuh untuk PAN, ya. Oke. Nah, sekarang kembali lagi. Siap, thank you banget Samara udah support kita. Sekarang Mbak Gita saya kasih kesempatan dulu untuk kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, udah mau siang kita ya. Terima kasih teman-teman media yang udah datang meliput kegiatan hari ini. Yang saya hormati Mas Eko, Mas Viva, dan Samara sahabat saya di sini, dan juga tentunya di sini ada 3 sahabat saya di DPRD DKI. Ada Ara, ada Idris, dan juga ada Jovin. Jadi Ara, Idris ini kita kerja hampir 2,5 tahun ya sama-sama di Komisi E. Jadi mereka ini sahabat-sahabat saya di Komisi E. Dan kalau ditanya Idris dan Ara bagaimana, udah nggak usah diragukan lagi. Komitmennya terhadap DKI Jakarta, aspirasi warga DKI Jakarta, mereka ini totalitas dalam mengawal aspirasi masyarakat. Jadi ketika saya dapat informasi, kita mulai ngobrol, saya langsung cocok di hati saya. Karena saya tahu 2 anak ini kerjanya gak macam-macam. Pagi, siang, malam mengawal aspirasi warga DKI Jakarta. Jadi dengan masuknya Ara, Idris, dan juga Jovin, ini sebuah energi baru di PAN. Ya, energi baru, semangat baru, dan saya berharap pribadi semakin banyak lagi anak muda di DKI Jakarta ataupun di Indonesia jangan sungkan-sungkan untuk gabung ke Partai Amanat Nasional. Rumah kita bersama sudah dibuktikan oleh Idris dan Ara, dan insya Allah bersama-sama Idris, Ara, Jovin, kita dan juga Mas Eko tentunya, dan semua kader PAN di DKI Jakarta, kita bikin DKI Jakarta jadi pemenang. Amin. Ya, terima kasih Mbak Gita. Nah, saya sounding sekali lagi buat teman-teman. Jadi ini mengisi dapilnya yang sudah dia isi, ya. Jadi artinya kayak Idris ini di dapil 1 ya, di dapil 1, terusnya Angga di dapil 7 dan Jovin di dapil 10 ya, di DKI Jakarta. Alhamdulillah saya sebagai ketua DPW senang sekali mendapatkan anak-anak yang hebat ya, anak-anak yang keren, yang mumpuni, yang memang konsisten untuk memajukan kota Jakarta. Baik, Mas Pipa, tolong tambahin teman-teman ini mewakili Pak Jul, silakan, dan juga mewakili DPP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Lengkap semua. Sengaja saya pakai bahasa itu karena memang menunjukkan PAN ini adalah partai yang di anggaran dasarnya menjadi partai nasionalis religius. Partai nasionalis religius itu artinya adalah partai yang bersifat nasional, yang tidak membedakan suku, agama, ras, kepercayaan, golongan, dan warna kulit. Semua bisa menjadi kader Partai Amanat Nasional, bisa menjadi pengurus, dan PAN ini adalah menjadi partai modern karena ada proses ideologisasi, kaderisasi, program, dan PAN ini adalah cerminan dari gelora anak muda. PAN adalah partai anak muda. Buktinya, saudaraku Ara, Idris, dan Jovin hari ini telah menambah energi baru, spirit baru bagi Partai Amanat Nasional. Di sebelah kiri saya ada yang WA ke saya. Posisi Mbak Samara apa di PAN? Isi tidak penting,
karena Mat Samara itu hati dan darahnya sudah biru. Yang kedua, Partai Amanat Nasional mengucapkan kepada Ara, Jovin dan Idris yang bergabung dengan kami di sini, yang menjadikan PAN sebagai alat perjuangan politik. Ini adalah rumah perjuangan bersama dan tidak ada sekat, tidak ada pembatas, baik itu kader lama atau kader baru seperti Ara, Jovin dan Idris. Karena PAN adalah partai yang egaliter, yang mementingkan hubungan persaudaraan dalam kerangka untuk peningkatan kualitas perjuangan demokrasi. PAN ingin menjadikan sebagai partai yang ikut perjuangkan kualitas demokrasi di Indonesia, karena itu adalah salah satu fungsi dari partai politik. Kira-kira demikian dari saya. Terima kasih. Nah, baik, kalau gitu saya kasih kesempatan buat teman-teman untuk bertanya. Ya, satu sesi 3 orang dulu deh, boleh silakan yang mau bertanya. Oke, masih mic-nya ada. Silakan, siapa yang mau tanya, kasih kesempatan. Kalau nggak ada, udah kita udahin aja, ya. Oke, baik, kita harus stop aja, nanti kita kasih kesempatan buat teman-teman untuk ngasih statementnya dan sebagainya. Sebelumnya, ada yang mau bertanya? Stop aja, oke, baik. Kalau gitu, sekarang sebelum kasih tanya jawab, karena mereka sudah menjadi keluarga besar dari Partai Amanat Nasional, maka kita akan menyeragamkan mereka, ya. Ya, bajunya nggak seragam, tapi warnanya seragam, ya. Oke, kita kasih kesempatan Mbak Gita dan Mas Tifa untuk Masih proses.